baru top Marco Top. Pernyataan super mengejutkan dan berkelas Coach Bojan Hodak usai Persib raih 3 poin di laga super panas versus Persebaya hari ini. Bobotoh wajib simak pengakuan sang pelatih hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pertandingan sengit antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2025-2026 akhirnya berakhir dengan kemenangan tipis Maung Bandung. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat hari ini, Persib berhasil mengamankan 3 poin penuh berkat gol semata wayang William Barros pada menit ke-54. Laga ini benar-benar menyajikan atmosfer panas dan penuh tensi tinggi. Kedua tim tampil dengan determinasi luar biasa sejak menit pertama, saling jual beli serangan dan memperlihatkan kualitas sebagai klub papan atas Indonesia. Sorotan semakin tajam ketika pelatih Persib, Bojan Hodak, menyampaikan pernyataan mengejutkan sekaligus berkelas usai laga. Bojan Hodak tidak ragu memberikan pujian setinggi langit kepada anak asuhnya. Ia menilai pertandingan berlangsung sangat ketat, namun para pemain tetap mampu menjaga fokus hingga akhir. Pertandingan hari ini sangat ketat dan penuh determinasi antar kedua tim. Saya harus apresiasi kinerja seluruh pemain. Walaupun kondisi cuaca tidak baik, tapi para pemain tetap fokus sampai menit akhir dan berhasil meraih 3 poin penting di kandang. Itu kuncinya, ujar Bojan Hodak seusai laga. Pernyataan ini sontak membuat banyak pihak kagum karena Hodak tidak hanya mengakui kerja keras Persib, tetapi juga menghargai determinasi Persebaya yang memberikan perlawanan hingga peluit akhir. Meski berhasil meraih kemenangan penting, Hodak menegaskan bahwa timnya tidak boleh berpuas diri. Menurutnya, setiap laga adalah bahan pembelajaran dan evaluasi tetap menjadi prioritas demi menjaga konsistensi performa Persib di kompetisi. Kami tetap akan evaluasi menyeluruh untuk hasil positif lagi di laga selanjutnya. Kemenangan hari ini bakal jadi motivasi kami untuk terus bermain baik dan mendapat hasil positif di kandang. Itu kuncinya, ujar Bojan Hodak. Meski berhasil meraih kemenangan penting, Hodak menegaskan bahwa timnya tidak boleh berpuas diri. Menurutnya, setiap laga adalah bahan pembelajaran dan evaluasi tetap menjadi prioritas demi menjaga konsistensi performa Persib di kompetisi. Ucapan ini menunjukkan kelas seorang pelatih yang tidak larut dalam euforia, melainkan menatap jauh ke depan demi membangun tim yang lebih solid. Pertandingan ini juga diwarnai momen kontroversial ketika salah satu pemain Persebaya diganjar kartu merah oleh wasit. Namun, Hodak dengan sikap tenang menolak memberi komentar lebih jauh terkait keputusan tersebut. Soal kartu merah pemain Persebaya, saya tak bisa berkomentar, karena itu ranah wasit dan setiap tim harus menghormati, ujarnya singkat namun penuh wibawa. Pernyataan itu dinilai berkelas karena di tengah panasnya rivalitas Persib versus Persebaya, Hodak justru memilih untuk menjaga sportivitas dan menghormati otoritas wasit, sesuatu yang jarang ditunjukkan pelatih di laga penuh tensi. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh striker asal Brasil William Barros di menit ke-54. Berkat penyelesaian klinisnya, Maung Bandung mampu mengunci 3 poin di hadapan Bobotoh. Gol ini sekaligus membungkam kritik atas penampilan Barros di beberapa laga sebelumnya. Atmosfer GBLA pun pecah saat bola hasil tendangan Barros mengoyak jala gawang Persebaya. Ribuan bobotoh bersorak merayakan kemenangan yang sangat berarti baik untuk kepercayaan diri tim maupun posisi Persib di klasemen. Dengan kemenangan ini, Persib kembali menegaskan diri sebagai salah satu kandidat serius dalam perebutan gelar musim ini.
3 poin di kandang bukan hanya menambah perolehan angka, tetapi juga menjadi modal psikologis yang besar sebelum menghadapi laga-laga berikutnya. Sikap Bojan Hodak yang penuh apresiasi terhadap pemain, elegan dalam menanggapi kontroversi, serta fokus pada evaluasi membuat atmosfer kemenangan semakin bermakna. Tidak heran pernyataan sang pelatih disebut-sebut sebagai salah satu yang paling berkelas sepanjang musim ini. Kini, Bobotoh tentu menaruh harapan besar agar kemenangan atas Persebaya menjadi titik baling Persib untuk terus tampil konsisten dan menjaga tren positif hingga akhir musim. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Tom Hai kini menatap babak baru dalam karirnya bersama Persib Bandung. Namun, jalan yang harus ditempuh sang gelandang elegan asal Belanda tidak akan mudah. Ia baru saja mengalami pengalaman pahit ketika tersisih dari jajaran starter Timnas Indonesia dan kini harus siap menghadapi persaingan yang jauh lebih sengit di lini tengah Maung Bandung. Haye tengah merasakan konsekuensi dari keputusannya melewatkan pramusim 2025-26. Setelah kontraknya bersama Almere City berakhir, pemain berusia 30 tahun itu memilih menunggu hingga pekan terakhir bursa transfer untuk menentukan klub barunya. Akibatnya, ketika tiba di training camp Timnas Indonesia, Haye belum berada dalam kondisi bugar 100%. Kondisi ini membuat pelatih Garuda, Patrick Kluivert, lebih mempercayakan posisi lini tengah kepada pemain lain, bahkan bukan murni seorang gelandang. Pada laga uji coba pertama kontra Taiwan, 5 September 2025, Kluivert menurunkan duet Mark Klok dan bek kiri Nathan Chooan di sektor tengah. Sementara itu, pada laga kedua melawan Lebanon, 8 September 2025, giliran Joey Pelupesi dan bek kiri Kelvin Verdonk yang dipercaya. Haye sendiri hanya mendapat kesempatan bermain selama 25 menit dan 30 menit di dua laga tersebut. Angka itu cukup jelas menggambarkan bahwa posisinya mulai melorot dalam hierarki gelandang Timnas Indonesia. Kini, setelah kembali ke Persib, situasi Haye tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Lini tengah Maung Bandung dipenuhi nama-nama yang sudah mapan. Posisi holding midfielder sudah dikunci oleh sang kapten, Mark Klok, pemain yang juga membuat Haye duduk di bangku cadangan kala Indonesia menghadapi Taiwan. Selain Klok, ada pula sosok lokal Adam Alis yang kerap jadi opsi rotasi. Belum berhenti sampai di situ, Luciano Guaicochea, sepupu dari bintang Liverpool Alexis Mac Allister, juga menjadi penghuni tetap lini tengah Persib. Sedangkan untuk peran gelandang serang, sudah ada William Marsilio yang didatangkan bukan sekedar sebagai pelapis, melainkan untuk mengisi posisi inti. Dengan kondisi tersebut, Haye benar-benar harus bekerja keras untuk bisa menembus skuad utama. Meski demikian, Haye tak kehilangan semangat. Ia justru merasa gembira akhirnya bisa mulai berlatih bersama skuad Persib. Latihan pertama yang bagus, kata Haye, dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Saya senang karena pada akhirnya bisa berada dengan tim ini. Saya juga senang akhirnya bisa memulai mempersiapkan diri bersama tim, ujarnya menambahkan. Namun, realistisnya, di pekan-pekan awal bersama Persib, pemain yang dijuluki Profesor itu kemungkinan besar belum akan menjadi starter. Keberadaan Haye lebih diharapkan sebagai bagian penting saat Persib menghadapi jadwal padat, baik di Super League maupun di Liga Champions Asia 2. Dukungan pun datang dari rekan setimnya, Luciano Guaicochea. Ia menilai Haye tetap punya kualitas besar untuk bersaing. Ya, menurut saya, tidak hanya dia, tapi semuanya mempunyai kualitas untuk menjadi 11 pemain pertama, ujar Guaicochea. Kami adalah tim besar, jadi kami harus berjuang untuk menjadi pemain inti, tambah pemain yang akrab disapa Luco itu. Persaingan di lini tengah Persib memang sangat ketat.
Namun, dengan pengalaman panjang HY di Eredivisie Belanda, kualitas teknik dan visi bermain yang mumpuni, peluangnya untuk menjadi bagian penting Maung Bandung tetap terbuka lebar. Kini, semua tergantung bagaimana ia mampu memulihkan kondisi fisiknya, beradaptasi dengan cepat bersama rekan-rekannya, dan menunjukkan kualitas terbaiknya di lapangan. Persib Bandung kembali menyalakan ambisinya untuk bangkit ke jalur kemenangan ketika menjamu Persebaya Surabaya pada laga pekan kelima Super League 2025-26. Pertandingan syarat gengsi ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat sore dengan kick-off tepat pukul 15.30 WIB. Setelah membuka musim dengan cukup menjanjikan lewat kemenangan atas Semen Padang, perjalanan Persib justru sedikit terganggu. Maung Bandung mengalami hasil kurang memuaskan dalam 2 laga terakhir, tundang dari Persijap Jepara dengan skor tipis 1-2 dan hanya bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta. Situasi ini membuat Persib dituntut segera bangkit agar tidak kehilangan momentum di papan klasemen. Gelandang asal Argentina Luciano Goycochea menegaskan kesiapan tim. Pemain yang akrab disapa Lucho itu mengaku sudah melalui masa persiapan yang solid dan bertekad membantu Persib mengamankan 3 poin penuh di hadapan Bobotoh. Saya harap kami bisa menang. Semua tim ingin mengalahkan Persib, ujar Lucho penuh keyakinan. Kami juga sudah berlatih selama 2 pekan lebih. Kami sudah cukup bugar untuk memenangkan pertandingan dan ini yang ingin kami dapatkan. Kami ingin menang, tambahnya. Kabar baik datang bagi Persib karena mereka akan tampil dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia telah kembali, termasuk 2 pilar muda Timnas U23, Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Selain itu, laga melawan Persebaya juga diprediksi menjadi panggung debut pemain anyar yang sangat dinantikan, yakni Tom Hai, Eliano Reijenders, Patrick Jung, dan Federico Barba. Kehadiran mereka menambah variasi taktik sekaligus menegaskan ambisi Maung Bandung untuk tampil lebih kompetitif musim ini. Kami sudah dalam kekuatan penuh. Pemain U23 sudah tiba. Ada juga 24 pemain baru yang datang dan ini membuat kami dalam skuad terbaik, ungkap Lucho yang juga sepupu dari gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister. Di sisi lain, calon lawan Persib bukanlah tim sembarangan. Persebaya Surabaya tengah dalam tren meningkat setelah sempat kalah di partai pembuka melawan PSIM Yogyakarta. Tim asuhan Eduardo Perez berhasil bangkit dengan meraih kemenangan beruntun masing-masing atas Persita Tangerang 1-0 dan Bali United 5-2. Pelatih Persib Bojan Hodak menaruh perhatian serius pada perkembangan Bajul Ijo. Ia menilai Persebaya saat ini tampil dengan kepercayaan diri tinggi berkat komposisi pemain berpengalaman yang memperkuat skuad mereka. Pertandingan sulit, Persebaya sedang dalam performa yang bagus dan mereka banyak diperkuat pemain-pemain berpengalaman, kata Hodak. Pertemuan Persib dan Persebaya memang selalu syarat gengsi, bukan hanya soal perebutan 3 poin, tetapi juga soal harga diri 2 tim besar dengan basis supporter fanatik yang selalu memenuhi stadion. Dengan kondisi Persib yang ingin segera keluar dari paceklik kemenangan dan Persebaya yang sedang on fire, laga ini dipastikan berlangsung panas sejak menit awal. Kini pertanyaannya, apakah Persib Bandung mampu membalikan situasi dan kembali ke jalur kemenangan di hadapan Bobotoh? Atau justru Persebaya yang akan melanjutkan tren positif mereka? Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu laga paling ditunggu di pekan kelima BRI Super League 2025-2026. Tim berjuluk Maung Bandung itu akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung Jumat sore WIB. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa seluruh skuadnya dalam kondisi siap tempur. Bahkan, pelatih asal Kroasia tersebut memberi sinyal kuat akan kembali mengandalkan para pemain muda, termasuk 2 nama yang baru saja pulang dari tugas bersama Timnas Indonesia U23, yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis.
Kakang dan Robi hanya bermain 45 menit saat melawan Korea Selatan, dan kini mereka sudah kembali berlatih. Saya yakin mereka bisa bermain, ujar Bojan Hodak. Meski demikian, Hodak masih belum mau memastikan siapa yang akan tampil sebagai starter. Ia menyebut bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan untuk mengisi pos penting di lini belakang. Salah satunya adalah Kevin Pasha, pemain muda lain yang juga dinilai memiliki kemampuan untuk tampil di laga sebesar ini. Kevin bisa bermain di posisi itu dan kemungkinan akan kami mainkan. Kami juga punya 2 kiper muda yang bagus. Jadi, semua akan ditentukan jelang pertandingan, tambah Hodak, memberi sinyal bahwa rotasi dan kejutan bisa saja terjadi. Langkah Bojan untuk memberi kesempatan kepada pemain muda tentu menjadi kabar positif, baik bagi regenerasi tim maupun atmosfer persaingan sehat di dalam skuad. Persib musim ini memang dihuni banyak nama besar, namun Hodak tak segan memberi ruang bagi pemain akademi dan talenta belia untuk membuktikan diri di level tertinggi. Selain berbicara soal strategi, Bojan Hodak juga menyinggung atmosfer di Stadion GBLA yang sempat terasa sepi pada laga kandang terakhir Persib. Menurutnya, jadwal padat yang mempertemukan Maung Bandung dengan klub asal Australia dan Filipina hanya dalam waktu singkat menjadi salah satu alasan menurunnya kehadiran penonton. Jika Anda ingat, laga terakhir kami itu sangat padat. Kami harus main melawan Western Sydney Wanderers, Semen Padang, dan Manila Tiger hanya dalam sepekan, ucap Hodak. Tentu saja tidak mudah bagi penonton datang 3 kali ke stadion dalam waktu sesingkat itu, baik karena waktu maupun biaya tambahnya. Namun, Hodak optimistis situasi kali ini akan berbeda. Persib akan menghadapi Persebaya, lawan dengan tradisi besar, rivalitas panjang, serta basis supporter fanatik yang selalu menambah panasnya pertandingan. Sekarang, kami harap para supporter sudah menantikan laga ini. Persib lawan Persebaya adalah pertemuan 2 tim syarat tradisi dan rivalitas. Kami harap stadion akan penuh, tegas pelatih berkepala plontos itu. Pertandingan melawan Persebaya memang lebih dari sekedar duel perebutan 3 poin. Bagi Persib, ini adalah ujian penting untuk membuktikan konsistensi sekaligus momentum kebangkitan setelah awal musim yang belum maksimal. Sementara bagi Persebaya, ini kesempatan emas untuk mempertahankan tren positif mereka di papan atas. Dengan strategi yang menyiapkan kombinasi antara pemain berpengalaman dan darah muda, Hodak jelas ingin membangun tim yang bukan hanya kuat untuk saat ini, tetapi juga berkarakter untuk masa depan. Sekarang, pertanyaannya, apakah kepercayaan Bojan Hodak pada para pemain mudanya akan terbayar manis di laga penuh gengsi ini? Mampukah Kakang Rudianto, Robi Darwis, atau bahkan Kevin Pasha menjadi penentu kemenangan Persib atas Persebaya?